Perkenalkan, nama saya Apriliana Putri Dwi Sumaryani dari kelas LA 20-15, itu dengan mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Temanya tentang rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan itu ada berbagai macam, yaitu definisi, tujuan, proses, dan sistem rekrutmen. Dan apa sih itu rekrutmen karyawan? Rekrutmen karyawan yaitu salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang profesional adalah terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, and development calon tenaga kerja. Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah gampang, merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi dan perusahaan-perusahaan yang harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pekerja yang baru. Untuk itu, rekrutmen tenaga kerja dibutuhkan untuk menyaring para pelamar yang ingin melamar. Dalam organisasi rekrutmen ini menjadi salah satu profesi yang penting dalam menentukan baik tidaknya pelamar yang menjadi pelamar pada organisasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan yaitu ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Sinamora tahun 1997 dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam pencapaian kepegawaian. Yang kedua, menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson tahun 1997 dalam Nanang Nurhata tahun 2008. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Yang ketiga, menurut Scarmon tahun 1997, yaitu rekrutmen atau rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerja kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Yang keempat, menurut Vasudeo Cardo Gomez tahun 1997, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah, yaitu pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Yang kelima, menurut Noy et al. Atau tahun 2000, yaitu rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang profesional. Kami akan menjelaskan tentang tujuannya juga, yaitu yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang kedua, konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesepakatan kerja. Sumber perekrutan. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi.
Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan, diantaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam, dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadi pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Yang pertama, eksternal, yaitu ada berbagai macam lembaga pendidikan, teman atau anggota keluarga karyawan. Yang ketiga, lamaran terdahulu yang telah masuk. Yang keempat, agen tenaga kerja. Yang kelima, karyawan perusahaan lain. Yang keenam, asosiasi profesi. Yang ketujuh, outsourcing. Yang kedua, internal, itu ada yang pertama promosi, yang kedua transfer atau rotasi, yang ketiga pengkaryaan karyawan kembali, yang keempat kelompok pekerja sementara atau karyawan kontrak temporer. Baik, kami akan juga menjelaskan metode perekrutan karyawan dengan sumber dari luar perusahaan dapat dilakukan. Yang pertama, melalui iklan di media massa, yaitu ada radio, TV, koran, internet. Yang kedua, melalui iklan atau advertensi, diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu dan dengan pengalaman kerja tertentu. Perekrutan melalui iklan ini biasanya disertai dengan suatu janji yang menarik, misalnya gaji yang besar, masa depan yang menarik, dan sebagainya. Ada berbagai banyak macam. Yang ketiga, ada open house. Untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum, perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksi dapat menarik calon tenaga kerja profesional, seperti perguruan tinggi, event tertentu, dan berbagai macam lain. Yang keempat, menyewa konsultan perekrutan. Terkadang untuk mencari dan merekrut tenaga kerja profesional dibutuhkan konsultan yang mampu mencari tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, ada jaminan melalui konsultan perekrutan, perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen, yaitu ada berbagai macam. Yang pertama, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang keempat, agar konsisten dan dengan strategi atau wawasan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keempat, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dan upaya menciptakan kesepakatan kerja. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.